Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jika kalian kabarnya semuanya baik-baik semuanya ya. Pada hari ini kita kembali ketemu dalam pembelajaran biologi. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan kalian masukkan dulu buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran kita hari ini. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan dari sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian tentunya masih ingat bahwa KD ini membahas tentang menganalisis beberapa struktur jaringan penyusun organ reproduksi dan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Kemudian tentang KD 4.12-nya yaitu menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi. Nah, dari materi yang sudah kalian pelajari, kemarin sudah menekankan yaitu pada sistem reproduksi pada laki-laki, kemudian sistem reproduksi pada wanita. Berikutnya juga sudah dibahas tentang siklus menstruasi, kemudian fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Nah, untuk dari materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, pernahkah kalian bertanya atau membayangkan bagaimana jika terjadi gangguan pada organ-organ reproduksi baik pada laki-laki maupun wanita tersebut? Apakah kalian sudah tahu tentang gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi yang sering dijumpai di masyarakat? Tahu? Oke, kalau sudah tahu kira-kira contohnya apa saja ya? Oke, ya Mbak. Ya, silakan dijawab Mbak Ocha. Ada AIDS, sifilis. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Ocha. Mungkin yang lain ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Ocha. Gonore, herpes. Ya, gonore dan herpes. Betul sekali jawaban dari Mbak Ocha dan Mbak Rina. Tadi sudah disebutkan ada sifilis, kemudian ada AIDS, ada HIV atau HIV ya. Kemudian ada keputihan juga ya. Tadi jawabannya betul sekali ya dari Mbak Rina sama Mbak Ocha. Tadi telah menyebutkan beberapa penyakit yang sering dijumpai pada masyarakat terkait dengan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari khususnya tentang bagian dari sistem reproduksi pada manusia, yaitu penyakit pada sistem reproduksi pada manusia dan upaya pencegahannya. Mengapa materi ini penting sekali kalian pelajari? Nah, tentunya saat ini sebagai remaja, kalian harus perlu tahu tentang sistem reproduksi pada manusia maupun bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Sehingga kalian nanti akan terhindar dari berbagai penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi pada manusia tersebut. Dan tentunya melalui pembelajaran hari ini kalian mendapatkan pengetahuan tentang sistem reproduksi dan bagaimana cara menjaga kesehatan tersebut sehingga tentunya akan terhindar dari gaya hidup pergaulan bebas. Nah, sehingga nantinya kalian diharapkan menjadi generasi yang sehat dan berkualitas. Nah, demikian tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau kita selesaikan pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk mempelajari materi ini, silakan kalian amati gambar yang Ibu tampilkan. Nah,
Coba kalian perhatikan dari kedua gambar tersebut di depan. Nah, dari gambar tersebut, nah, kira-kira menurut kalian menjelaskan tentang hal apa ya, Mas ya? Ya, yang kiri, kira-kira gambar apa ya, Mas, Mbak? Salah satu bentuk virus. Oke, bagus sekali. Kira-kira virus apa ya, Mas, Mbak? Gambar dari virus apa ya? Virus HIV, betul sekali. Nah, kemudian yang sebelah kanan, kira-kira gambar orang yang sedang apa di situ? Orang yang sedang sakit. Kira-kira apa hubungannya dengan gambar yang ada di sebelah kirinya tadi? Iya, betul sekali, Mbak. Bahwa gambar tersebut merupakan gambar seorang yang menderita suatu penyakit. Salah satunya yaitu adalah penyakit AIDS atau HIV ya, yang tentunya yang disebabkan oleh virus HIV yang ada di gambar sebelahnya itu ya. Nah, kira-kira dari gambar tersebut masih adakah hal-hal yang sekiranya perlu kalian ketahui? Oke, Mbak Ocha menanyakan tentang penyebab penyakit AIDS. Mungkin siswa yang lain, apalagi kira-kira yang ingin diketahui? Cara penularan penyakit AIDS, bagus sekali. Yang lain, masih ada lagi? Oh, apakah akibat penyebab penyakit AIDS tadi? Oke. Ya, bagus sekali. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan perihal yang berkaitan dengan kedua gambar di depannya. Ya, Ibu akan menjelaskan bahwa penyakit AIDS ini tidak lain merupakan salah satu penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi pada manusia yang disebabkan oleh virus HIV. Dan bagian penderita yang terinfeksi penyakit AIDS ini tidak lain memiliki gejala-gejala atau ciri-ciri. Kalian bisa perhatikan di depan. Pada kurun waktu 5-7 tahun, bagi penderita belum tampak mengalami gangguan karena masih seperti orang sehat. Namun lambat laun kemudian mereka mengalami penurunan kekebalan tubuhnya. Ya. Kemudian di samping mengalami kekebalan tubuhnya menurun, nanti maka timbullah gejala yang lain, ya, yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Karena penderita penyakit AIDS ini tidak lain yang diserang adalah bagian sistem imunnya atau kekebalan tubuhnya. Nah, terus bagaimana penyebaran atau penularan dari penyakit AIDS ini? Nah, kalian bisa ketahui bahwa penggunaan jarum suntik yang tidak steril karena habis penggunaan misalnya untuk obat-obatan terlarang atau digunakan untuk pembuatan tato. Nah, terutama ini mestinya bagi orang yang menderita AIDS tadi. Kalau ini digunakan secara bergantian maka merupakan salah satu penyebarannya. Kemudian juga melalui pergaulan bebas. Kira-kira apa akibatnya? Nah, akibatnya mestinya nanti akan menyebabkan kematian. Nah, demikian penjelasan dari gambar tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mempelajari materi ini, Ibu buat kelompok sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Silahkan kalian duduk sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke, kalau kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, silahkan kalian melakukan browsing di internet atau studi literatur yang mencari informasi tentang berbagai penyakit pada sistem reproduksi pada manusia dan upaya pencegahannya. Nah, setelah itu silahkan kalian
jawab pertanyaan yang sudah Ibu bagikan, kemudian ditulis di kertas yang Ibu bagikan saat ini ya. Yuk. Silahkan segera dijawab tentang pertanyaan terkait dengan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Kalau kita berdiskusi tentang penyakit pada manusia, mestinya berkaitan dengan penyebabnya. Kemudian bagaimana cara penularannya, bagaimana gejala bagi penderitanya, dan bagaimana upaya pencegahannya. Untuk itu silahkan segera browsing dan silahkan segera dijawab. Oke. Sudah selesai diskusinya? Ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan untuk bermain game. Silahkan dari masing-masing perwakilan kelompoknya maju ke depan, membuka lipatan-lipatan kertas yang ada di depan ini. Kemudian silahkan dijawab. Ayo silahkan, masing-masing satu kelompok perwakilannya. Dibuka, mendapatkan pertanyaan tentang hal apa? Oke, anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakannya. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, terima kasih. Ya, saatnya kita cek bagaimana kira-kira dari jawaban keempat kelompok ini ya. Ya, tadi kelompok 3 mendapatkan warna pink, ternyata mendapatkan pertanyaan tentang penyakit gonore. Nah, jawabannya bahwa penyakit gonore ini disebabkan karena adanya bakteri Neisseria gonorrhoeae, kemudian bagian yang diserang yaitu pada organ reproduksi baik pada pria maupun pada wanita. Nah, ciri-cirinya rasa sakit yang keluar nanah saat kencing pada laki-laki, sedangkan pada wanita keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan tersebut. Nah, kemudian akibatnya rasa sakit, kebutaan pada bayi yang baru lahir, dan penularannya melalui pergaulan bebas. Kira-kira bagaimana upaya pencegahannya? Nah, tentunya yang pertama yaitu tidak berganti pasangan seksual, menggunakan kondom setiap berhubungan seksual, memastikan pasangan tidak menderita penyakit menular seks seperti gonore, kemudian tidak melakukan seks dengan orang yang tidak diketahui riwayat seksualnya. Ya, ini bagus sekali jawaban dari kelompok ketiga. Ya, kira-kira ini mendapatkan nilai poin 95. Oke, setelah kita cek jawabannya, kita cek kembali poin-poin yang diperoleh dari keempat kelompok tersebut ya. Tadi kelompok ketiga mendapatkan poin 95, kelompok pertama mendapatkan poin 85, kelompok ke-1 mendapatkan poin 80 dan kelompok berikutnya mendapatkan poin 90. Nah, sekarang kita saatnya umumkan kira-kira poin yang tertinggi diperoleh dari kelompok mana? Kelompok 3 berarti nggih. Kelompok 3 mendapatkan poin tertinggi yaitu 95. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Dan untuk kelompok yang mendapatkan warna kuning itu merupakan kelompok yang kompak pada saat melakukan diskusi. Nah, sekiranya itu materi yang kita pelajari hari ini. Nah, dari poin-poin yang kalian peroleh itu menggambarkan bahwasannya kalian sudah memahami tentang materi yang kita bahas hari ini. Dan sebelum Ibu akhiri, mari kita simpulkan
Materi yang kita pelajari hari ini tentang penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi pada manusia maupun upaya pencegahannya. Nah, penyakit pada sistem reproduksi pada manusia yang sering kita jumpai di masyarakat, diantaranya ada sipilis, ada gonore, ada keputihan, ada AIDS atau HIV, kemudian ada epididymitis. Itu beberapa contoh penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi pada manusia. Dan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia secara umum ada 5 hal perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi. Kemudian yang kedua, menjaga kelembapan organ reproduksi. Dan yang ketiga, menggunakan pakaian dalam yang bersih dan diganti secara teratur. Kemudian yang keempat, mestinya juga sering mencukur rambut yang ada di sekitar organ reproduksi itu secara teratur. Dan yang kelima tentunya yaitu sering berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Dan tak kalah penting, tolong dipahami, diingat, jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Nah, demikian anak-anak untuk pembahasan materi hari ini. Sekiranya sebelum kita akhiri, saya tugaskan untuk pertemuan yang akan datang, silahkan kalian pelajari materi tentang kontrasepsi dalam hubungannya dengan kependudukan dan KB. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.